Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini, amin. Kita hidup dengan iman karena kita percaya kepada Tuhan. Bahkan melewati kesulitan, melewati kesesakan, kita tahu Tuhan yang ajaib, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami menyembahmu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan kami yang ajaib. Dan kami tahbiskan ibadah penyembahan pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa. Mari yang percaya sama-sama berkata amin.
Angkat tanganmu sembah Dia.
kepadamu, kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati waktu-waktu terbaik pagi hari ini bersama dengan Engkau. Kami datang dan sujud menyembah-Mu karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami, yang mati dan bangkit bagi kami Tuhan, yang menuntun kami di jalan-Mu yang benar Tuhan, oleh karena nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, urapi setiap saudara-saudara hamba yang mendengar siaran ini secara langsung maupun tunda. Tuhan yang mengurapi kami semua, Tuhan yang memberkati, dan hadirat-Mu, Roh Kudus yang sama itu menjamah setiap rumah-rumah, setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Semua yang dahsyat dari Allah sedang terjadi dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan di dalam Mazmur pasal yang 23. Kita lihat kembali Mazmur pasal 23, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur pasal 23 ayat cuma 6 ayat. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak mau yang lain. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya sudah sampaikan hari Sabtu yang lalu bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Di dalam Mazmur pasal 23 ini ada tiga pribadi yang disebutkan. Yang pertama, Tuhan itu adalah gembala. Yang kedua, di situ juga dikatakan Tuhan itu ada gembala dan ada domba. Seringkali si pemazmur ini melompat dari hubungan antara gembala dengan domba, dari hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan itu adalah sebuah gambaran syair yang sangat indah sebenarnya daripada si pemazmur. Dia berkata di sini, ia menuntun aku di jalan yang benar. Menuntun itu saya sudah sampaikan dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa aslinya adalah hodia eho, itu menuntun, menunjukkan jalan dan memimpin di depan, ya. Jadi gembala yang Anda dan saya punya, Tuhan yang saudara dan saya punya, itu dia berjalan di depan. Dia akan menunjukkan jalan, dia akan menunjukkan, dia seolah-olah berkata, si pemazmur berkata, show me your path, tunjukkan kepada kami jalan itu, dan dia akan jalan. Supaya Anda dan Bapak Ibu kalian tahu kondisi alam padang pasir, padang gurun yang ada di Israel itu berbeda dengan yang ada di sini. Hari ini kita semua merasakan bahwa gembala-gembala domba itu menuntun di belakang di Indonesia. Mengapa? Karena jalannya jelas, jalannya rata. Tetapi padang penggembalaan di Israel itu berbeda, jalannya sempit. Bukan hanya berbahaya, bukan hanya tidak ada petunjuk jalan, tapi juga sangat berbahaya. Dan salah-salah jalan itu mereka bisa celaka. Domba-domba itu celaka. Sementara di satu sisi yang lain, domba itu adalah binatang yang navigasinya lemah. Jadi dia harus berkata kepada Tuhan, dia harus berkata kepada gembalanya, show me your path, tunjukkan kami jalan itu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sebagai gembala, Tuhan juga akan berjalan di depan kita menunjukkan. Amin. Yang sering terjadi, Tuhan sudah menunjukkan jalannya, Anda dan saya nggak mau ikut. Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Dalam beberapa kali peristiwa saya sendiri sering merasakan Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Cuma mungkin karena perasaan, mungkin karena pikiran, mungkin karena pengalaman, mungkin karena pengetahuan yang Anda dan saya miliki, jika seringkali kita ragu. Padahal Bapak Ibu sekalian, Dia atau Allah itu adalah gembala yang berjalan di depan. Dia menuntun. Kalau saja setiap kita peka terhadap tuntunannya, kalau saja setiap kita punya sikap hati yang mau dituntun senantiasa, maka jalan-jalan saudara tidak akan salah. Kita tidak akan jatuh. Sekalipun jatuh, tidak tergeletak. Tetapi seringkali kita merasa bahwa kita tahu jalan ini. Sebagai pebisnis, seringkali Anda merasa bahwa ini bisnisku.
Aku dilahirkan dalam situasi bisnis seperti ini. Aku lebih tahu daripada orang lain. Mungkin betul dibandingkan orang lain. Tapi Anda gak akan lebih tahu daripada Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin kita berpikir, saya sudah menyiapkan rumah tangga dengan baik. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mengatur keluarga, hubungan dengan suami istri. Dan Anda lupa bahwa konseptor dari pernikahan itu adalah Tuhan. Halo? Dalam pelayanan kita berpikir bahwa kita sudah sekian tahun melayani Tuhan dan saya sudah sangat berpengalaman dalam pelayanan. Tapi Anda dan saya lupa bahwa tuntunan Tuhan, Dia harus menjadi penuntun senantiasa dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau dikatakan di sini Hogia Eho, Hodeho, itu menunjukkan jalan. Sama seperti Tuhan menyertai pada waktu Dia baru bangkit, Dia menyertai murid-murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid ada dalam kebingungan, keheranan, bukan hanya ketakutan, kebingungan, keheranan. Kenapa? Karena mereka bingung dengan semua yang terjadi. Yesus yang mati, kemudian Yesus yang bangkit, dan dua orang ini adalah dua orang yang belum pernah melihat penampakan diri Tuhan Yesus setelah Dia bangkit. Bapak Ibu sekalian, karena mereka berbicara tentang Yesus, mereka berbicara tentang Yesus dan mereka tidak mengerti, maka Tuhan akan tunjukkan jalannya. Waktu saya merenungkan pengalaman ini Bapak Ibu sekalian, waktu saya mau katakan kepada Anda, walaupun Anda tidak mengerti, walaupun kita tidak mengerti, tapi kalau fokus Anda dan saya, yang Anda dan saya bicarakan, yang Anda dan saya pikirkan hanya Yesus, maka Dia akan menuntun Anda. Dia akan menuntun Anda, memberikan pengertian. Seringkali yang kita bicarakan bukan Yesus, yang kita bicarakan adalah orang lain, yang kita bicarakan adalah pribadi yang lain, yang kita bicarakan adalah sesuatu yang lain, yang kita bicarakan adalah tujuan yang lain. Tuhan mau Anda dan saya berbicara tentang Tuhan, berpikir tentang Tuhan. Yang ada dalam hati, yang ada dalam pikiran, yang ada dalam mulut kita harus bicara tentang Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bicara, kalau Anda dan saya sudah fokus pada Tuhan, maka Anda dan saya siap untuk dituntun sama Tuhan. Tuhan tidak datang kepada setiap murid-muridnya yang berjalan ke sana kemari. Dia hanya bicara dan Dia menampakkan diri pada dua orang muridnya yang berbicara tentang Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya fokus pada Tuhan, maka Tuhan akan tuntun Anda dan saya. Bukan Tuhan gak mau menuntun. Seringkali dalam keadaan frustasi, dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, karena suatu kesalahan, karena ada satu tindakan yang kurang tepat, kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan tunjukkan kepada kami jalan. Sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hati Anda dan saya yang tidak mau mengikuti Dia. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Jalannya jalan yang benar, bukan jalan yang Anda dan saya mau, bukan di jalan yang Anda dan saya pikirkan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Anda tidak perlu, beberapa kali orang berkata yang penting niatnya baik. Niat saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup. Anda dan saya bukan hanya niatnya benar, tapi jalannya benar. Dan bagaimana Anda tahu jalannya benar? Tentu saja kita bisa lihat buahnya. Kalau hari-hari ini buah-buah dalam kehidupanmu tidak sesuai dengan kebenaran, itu berarti jalanmu tidak benar. Itu berarti saudara dan saya harus mundur sejenak di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa. Nggak bisa jalan terus. Nggak bisa saudara paksakan Tuhan untuk menuntun Anda di jalanmu, di jalan yang benar, di jalan yang benar, di jalan yang benar. Amin, saudara. Waktu saya merenungkan banyak hal dalam hidup saya mengerti Bapak Ibu sekalian. Seringkali bukan jalannya Tuhan yang saya mau. Saya minta, saya paksa Tuhan untuk ikuti jalan saya. Ingat, Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, dan Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oleh karena namanya. On Oma. Nama. On Oma. Nama apa? Kata On Oma itu bukan hanya bicara nama Amir, Budi, Tuti dan semuanya, bukan. Tapi nama yang dimaksudkan adalah nama yang sesuai dengan karakter Allah. Pagi ini saya tidak akan membahas ini, tapi ada 9 nama yang Tuhan selalu tunjukkan kepada murid-muridnya, yang Tuhan selalu tunjukkan kepada umatnya, untuk menunjukkan karakter Dia, sifat Dia. Dan semua ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Setiap Anda dan saya, setiap pribadi murid Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap hamba Tuhan harus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Harus mengalami pengalaman dengan karakternya Tuhan. Anda dan saya gak bisa hanya mencoplok satu pengajaran, mengambil satu pelajaran dan kemudian
mengajarkannya, Anda dan saya harus mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bukan hanya sekedar nama Yesus yang berkuasa, tapi nama di sini adalah nama yang melambangkan karakter Tuhan. Jadi apa artinya ayat ini? Ayat ini artinya apa? Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia akan menuntun saudara dan saya. Dia akan membawa saudara dan saya. Dia akan membawa Anda dan saya mengalami setiap proses dalam kehidupan kita, setiap pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dan Anda dan saya akan tahu bahwa Anda dan saya punya Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena Dia Allah yang setia, yang rela, yang punya keinginan untuk menuntun Anda pribadi demi pribadi mengalami Tuhan dengan karakter Tuhan, dengan sifat Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan pagi hari ini kepada Tuhan, kepada Anda Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Dia mungkin sedang membawamu ke jalan yang benar. Mungkin Anda harus sedikit berbelok mengikuti tuntunannya. Mungkin Anda perlu juga berbalik untuk mengikuti tuntunannya. Tetapi ingat, Dia menuntun engkau dan saya. Dan Dia ingin Anda dan saya mengalami pengalaman-pengalaman yang merasakan karakternya Tuhan. Dia bukan hanya satu Allah, Dia bukan hanya Allah yang satu yang hanya punya satu kepribadian, yang punya satu karakter. Dia Allah yang esa, betul. Tetapi Dia juga Allah yang akan membawa Anda dan saya mengalami karakternya Allah dalam hidup kita. Hingga satu kali waktu kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan terima kasih karena Kau sudah menuntun kami. Terima kasih. Angkat tanganmu kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kurana masika ya rana masanta kaya rana maya rana ya rana maya rana ya rana masanta kaya rana ya rana sembah dia ya rana masaya rana maya rana dimanapun kau berada pagi hari ini, percaya tangan Tuhan akan menuntun hidupmu. Dia Allah yang setia. Dia akan membawa engkau masuk dalam seluruh kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia berjalan di depanmu. Dia akan memberikan tanganmu. Dia membawamu mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Mulailah dalam minggu ini dengan firman Tuhan, dengan penyertaan Tuhan.
Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya sendiri. Dia selalu berjalan di samping dan di depan. Dia menuntun. Dia adalah gembala yang baik. Yesaya berkata, anak-anak domba dipangku, induk-induk domba dituntun. Dia tahu kekuatanmu, dia tahu kekuatanku, dia tahu kekuatan kita. Ada yang masih perlu dipangku, ada yang masih sudah bisa berjalan sendiri. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, relakan hatimu, buka mata rohanimu, buka telinga rohanimu, supaya engkau mengalami tuntunannya yang ajaib dan indah. Dia akan membawamu mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkatlah tangan kananmu kepada Tuhan, arahkan pikiran dan hatimu kepada Tuhan. Bangkit berdiri di tempat duduk. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Kerjakan semua yang menjadi tanggung jawab dan tugasmu di dalam takut akan Tuhan. Dia akan menuntunmu di jalannya yang benar. Kalau hari ini kau harus meninggalkan setiap hal yang selama ini kau salah, kau harus berbelok, kau harus berbalik arah, ikuti tuntunannya. Maka dia akan membawa kau dan saya mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus, menyertai hidup dan hatimu sepanjang hari ini, menjaga engkau, memagari engkau dari semua yang jahat, sakit, penyakit, virus, bakteri tidak akan mengenai engkau, karena tangannya yang kuat dan perkasa akan menuntunmu di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Sampai di penyembahan pagi.